Nah itu oke teman-teman, sekali lagi untuk menjaga kondisi burung agar selalu dalam kondisi fit dan prima, best solusinya. Karena burung juara tentunya selalu dalam kondisi fit dan prima. BSP pasti pas buat merpati Japri dan manuver. Apalagi yang mau buat dijual ya biar on fire. BSP. Dapatkan jamu BSP di agen-agen resmi di kota terdekat Anda. Pokoknya hari ini bom selalu. BSP paling dekat sini. Pabriknya. Oh iya. Di Pari ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan kesehatan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya. Oke, untuk video kali ini saya berada di kota mungkin Banjarsari mungkin tepatnya ya. Banjarsari Lagbok lah ini saya di tempatnya tim Putra Kembar 99 ya. Oke, kebetulan di sebelah saya adalah ada ownernya. Gak ada kembarnya, Mas. Oh, gak ada kembarnya? Putra 99 ya? Iya. Putra 99. Kembar ini memang 99-nya kembar. Iya. Oke, kita sapa dengan ownernya. Selamat sore, Bos. Selamat sore, Mas Goso. Dengan bos siapa ini? Wah, jangan bos lah. Nama saya Mukhtar Fahri. Saya berasal dari Purwodadi, kecamatannya Purwodadi, kabupatennya Ciamis. Kabupaten Ciamis. Iya, kalau zona main merpatinya di zona Banjarsari. Banjarsari. Ya. Oke, Bos Fahri ya. Mukhtar. Fahri. Bos Mukhtar, ini tim Putra Kembar ya. Putra 99 ya. Ini berdiri sejak tahun berapa ini? Kalau cerita berdiri, kalau saya suka merpati mungkin dari kecil ya. Kecil dari SD sudah dibeli-belikan merpati. Terus kembali mainan merpati itu 2017. 2017 ya. Ya, tapi belum terbentuk tim, baru senang-senang. Ya senang-senang biasa gitu. Terus mulai 2021 saya mulai seneng. Saya baru pertama kali take over burung juara ya di tahun 2022. Take over burung di tahun 2022. Nah, kalau visi, misi dan misinya dari tim Putra 99 itu sebetulnya arahnya kemana sih? Memang faktor buat lomba atau beternak sambil dijual atau hanya sekedar hobi menikmati ruang waktu senggang saja gitu ini, Bos? Ya. Pasti semua didasari dengan hobi ya, Pak. Betul ya. Ya. Terus setelah hobi, kita punya jiwa fighter. Ya, itu dibuktikan dengan kita ikuti lomba. Lomba-lomba lokal atau lomba-lomba nasional. Kita kalau nasional yang terjangkau dengan kita, misal Ciamis, Tasik, Jawa Tengah, Pangandaran, kita ikut ya. Kalau selanjutnya, kalau ininya sekarang juga sudah mulai ternak. Iya. Makanya saya mencari indukan-indukan betina yang transnasional. Yang kedepannya nanti bisa disilang dengan terah-terah dari pecantan dari Putra 99. Nah, kalau untuk induk jantan sendiri nih, Bos, ini dari Putra 99 ini, apakah mencari burung-burung yang darah wisitnya besar atau hanya melihat sekedar di video atau dilombakan burungnya selesai kenceng gitu? Iya. Kalau saya prinsipnya pasti wisit ya, Mas Goso ya, karena kita itu bukan untuk action, tapi kita untuk cari juara, cari terbaik. Saya juga kalau take over burung pasti mantau tidak hanya sekali. Terus kita pantau, misalkan sekarang di lapak A, B, C gitu. Ya, itu jalan apa tidak. Nah, kalau memang sudah stabil dalam artian kerjanya, kalau stabil kerja pasti dekat dengan juaranya. Nah, setelah itu baru saya cari saya take over. Kalau harganya cocok ya. Nah, untuk pantauan seperti itu, apakah dari Bos Mukhtar ini mempercayakan kepada teman atau joki atau harus Bos Mukhtar yang lihat sendiri untuk
karakter kinerja burung yang mau di take over itu? Ya, kalau saya sendiri pertama harus saya lihat dulu. Oh, oke. Ya. Saya lihat dulu kira-kira karakter yang seperti itu mungkin nggak untuk juara. Setelah itu saya konsultasikan dengan joki. Karena joki yang akan merawat, joki yang akan meneruskan perawatannya. Nah, jadi kalau saya udah cocok, joki sudah cocok, pasti insya Allah juara. Tadi harus ada sinkron ya antara betul. Joki sama owner ya. Iya betul. Nah kalau untuk take over burung ini kan biasanya ada mungkin pemain yang fanatik, mungkin warna mungkin. Iya. Mungkin warna yang 2 warna mungkin ada yang kurang cocok, warna blorok, warna kelabu. Apakah dari tim Putra 99 kalau take over harus warna kelabu atau harus warna kelampik gitu? Fanatik warna nggak gitu? Kalau saya jujur tidak fanatik warna. Ya, yang penting kerjanya. Kerja. Ya. Tapi yang saya alami sekarang, yang di tangan saya yang cocok, yang sering juara itu memang saat ini warna gambir. Warna coklat gambir. Warna gambir. Jadi warna gambir, 2 player warna gambir saya yang saya sukai yang sering juara itu warna gambir. Tapi kalau fanatik enggak sih. Sebenarnya kalau ada burung blorok bagus, ya saya suka. Kenapa tidak di take over gitu ya? Iya betul. Gimana Andres? Ya kalau tentunya pasti ya karena sesuai dengan budget kita ya. Nah, jadi kita take over juga mengukur kemampuan kita. Oke. Kalau dari tim Putra 99 ini kan mungkin ada beberapa tim atau perorangan ya player yang sedang dimainkan nggak boleh diambil anaknya. Kalau dari tim Putra 99 rencananya ini kan beternak rencana ke depannya. Apakah player-player yang mau dimainkan dilombakan akan juga sambil diambil anaknya gitu? Sementara ini Mas Koco ya, ini memang yang saya mainkan tidak diambil anaknya. Iya, siap. Sementara ini. Ya. Jadi saya yang ambil anaknya itu yang memang burung player saya yang sudah saya istirahatkan, baru saya ambil anaknya. Tapi nanti kedepannya tidak tahu ya, kalau pikiran saya berubah mungkin player-player saya bisa juga diambil anaknya. Nah kalau menurut Mas Mukhtar sendiri nih, apakah berpengaruh sangat besar antara burung jadi player diambil anaknya? Menurut Mas Mukhtar gimana? Kalau pengalaman saya sepertinya kayaknya tidak terpengaruh, tidak menurut saya. Saya dulu pernah burung juara 1, anaknya lagi diloloh. Pernah juara 1? Juara 1, iya. Burung saya namanya RJ juara 1, itu telurnya lagi dilolohin. Iya, jadi anaknya lagi dilolohin. Iya. Nah, kan tidak pengaruh ya juara. Iya. Terus anak banyak juga kan? Iya. Burung yang tidak dilolohin atau tidak diambil anaknya tidak juara kan banyak. Banyak sekali. Iya. Oke, teman-teman, jadi ini mitos-mitos semacam itu menurut saya berarti hanya sekedar ilmu pengalaman ya, bukan rumus matematika. Karena bermain apapun merpati khususnya ya, menurut saya sih ini hanya ilmu titen ya, bukan ilmu pasti ya. Pada intinya mungkin ini dari pengalaman Bos Mukhtar, burung yang lagi ada anaknya bisa juara. Mungkin Bos Mukhtar cerita ke saya, menurut saya jadi saya ikut pengikut. Saya bercerita ke teman-teman saya, oh nggak apa-apa itu dari tim Putra 99 burung yang lagi kerja diambil anaknya tetap ada juara. Dan mungkin ada salah satu orang lagi atau pemain burung yang lagi kerja diambil anaknya pengaruh. Nah mungkin nggak jalan ya, si orang itu cerita ke temannya. Nah temannya itu jadi mungkin alirannya sendiri-sendiri Mas ya. Jadi ini pengalaman dari tim Putra 99, player yang lagi kerja diambil anaknya ternyata tidak pengaruh dan malah dapat prestasi ya Mas ya. Oke, terus ini dari tim Putra 99 ini yang mau menjadi indukan utama ini, yang diandalkan yang mana ini Bos? Kalau indukan jantan, itu saya ambil dari namanya Gibran, player saya. Jadi ceritanya Gibran itu player pertama saya yang take over burung juaraan yang saya take over. Nah, itu terahnya juga memang terah nasional. Dulu bapaknya Gibran
pernah juara 3 di Lapak Sahang Big Bang. Sidarja. Ya. Juara 3. Ya. Jadi saya ambil darah itu memang karena terahan dari namanya Baret Merah. Baret Merah itu burung legenda di Banjarsari. Sepertinya kalau diteliti semua burung-burung Banjarsari yang juara pasti ada titisan dari Baret Merah. Ya. Jadi saya ambil itu dan saya yakin Baret Merah adalah burung sudah kelas nasional. Iya. Nah, kenapa Gibran saya pensiunkan? Karena Gibran itu ya mungkin burung pertama yang saya cover yang paling mahal bagi saya. Iya. Jadi sekarang sudahlah saya pensiunkan gitu. Terus juga banyak sekali maksudnya burung-burung yang cover-coveran baru yang mungkin menggeser dari posisinya ya dari Gibran. Nah, Gibran ya untuk sebagai ujung tombak indukan dari Putra 99. Rencananya nih untuk betina-betinanya dari tim Putra 99 ngambilnya dari jalur apa saja ini? Iya. Gibran itu kan burung karakternya stabil. Iya. Jadi susah moncor tapi manuver. Ya. Ya CC juga. Seperti kita pertandingan kan jarak 900, 800 burung harus nolong. Jadi kita harus punya burung yang stabil. Nah, saya coba yang sudah saya coba itu Gibran sudah disilang dengan yang pertama sama darahnya King Age Sukabumi. Age Sukabumi. Iya, itu saya ngambil satu disilangkan. Memang belum ada sampelnya. Ya. Masih gigi lah. Ya, betul. Terus saya juga pernah disilang sama Adik Petro. Iya, Adik Petro yang di Candy Mas. Iya. Ya. Cokernya yang biasa. Iya. Itu saya ambil juga betina dari itu. Saya silahkan juga. Iya. Tapi belum. Ya artinya belum masih ada yang dilatih tapi belum performanya belum kelihatan banget gitu. Iya. Artinya masih bendera berapa kayak gitu kedua. Terus Gibran juga disilang sama kakaknya BM yang juara mobilnya di Pangandaran. Black Magic. Black Magic. Iya, yang juara 3 mobilnya di Pangandaran. Saya ambil kakaknya. Saya juga disilang sama itu. Nah, impiannya ke depan saya sudah mencari burung-burung yang arah Jawa Barat ya. Nah, sekarang saya mengundang Mas Koco untuk mengambil darah dari Jawa Tengah. Dan kebetulan, teman-teman, untuk dari area Jawa Tengah ini adalah induk jantannya Dadali dulu dari tim Kompe, dan induk betinanya Mbak Yunya Kinem, teman-teman. Ini saya yang ternak sendiri dan alhamdulillah saya dipercaya sama Bos Mukhtar untuk mencarikan, dan kebetulan saya ada gitu loh, dan semoga betina itu ya bisa menjadi indukan di tim Putra 99. Amin. Oke, kita spill ini burungnya ini teman-teman. Yang mau di spill yang mana ini? Dulu, yang terakhir dulu. Oke. Oke, teman-teman, ini ternakan saya atau piikan saya ini adalah betina larnam, teman-teman, masih piik 6 ya. Ini ibunya ini Mbak Yunya Kinem. Ibu Mbak Yu Kinem, bapaknya Dadali ini, teman-teman. Ini anak pertama ini, anak kedua sesaranya ini ada di tim Akas 98, Mas Endi. Anak yang pertama dan kedua, jantannya kayaknya di tim Akas, dan yang ditinggali sama saya betina-betinanya. Ini kebetulan alhamdulillah kemarin Bos Mukhtar nanyain ke saya, kebetulan ini ada ini. Ini yang pertama yang saya spill ini berarti masuknya ke keponakan Kinem ya. Rencana mau disilang sama Gibran. Nanti disilang sama Gibran dan Megalondo ya. Untuk Dadali sendiri karakternya super stabil, susah moncor ya. Ini semoga di tim Putra 99 bisa menjadi ibu negara yang membanggakan ini ya. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua yang mana ini, Bos? Yang dari
Nah, mungkin saya pegang dulu ini ya. Siap, ya. Nah, kalau saya memang belum pegang ini ya baru kali ini. Gitu. Tapi saya sebelumnya kan sudah tanya-tanya. Ya. Setelah saya pegang memang menurut saya burungnya enak lampuk ya. Pertama badannya harus empuk. Memang saya sukanya badannya empuk. Kedua, supit udangnya harus runcing, panjang ke belakang. Terus tidak terlalu renggang. Rata lingkup. Gitu. Jadi seperti satu jagung. Saya sukanya gitu untuk jantan dan betina sama seperti itu. Karena kalau menurut saya pengalaman saya, kalau keras terlalu lebar, itu satu susah turunnya, kedua taketnya susah. Petiknya susah. Nah ini saya waktu telepon kan betul. Capit udangnya runcing enggak? Runcing, tapi memang benar ini ya teman-teman. Ini capit udangnya termasuknya runcing lah. Masuk segini runcing, terus tajam panjangnya ke panjang gitu. Panjang. Kalau bulu termasuknya kalau menurut saya neutra dikit. Neutra ini menurut saya neutra. Lemes. Enggak kasar gitu. Nah, mudah-mudahan impian saya untuk mengambil dari terah-terah Kinem ini termasuk keponakan Kinem. Jadi harapan saya nanti kalau masuk ke Gibran menghasilkan satu stabil, kedua sese, terus yang ketiganya wisit. Kalau udah stabil, sese, gak ada wisit percuma. Percuma ya? Iya betul ya. Jadi kita bukan burung Excel burung yang benar-benar buat tarung, buat lomba dan menghasilkan itu ya. Jadi harapannya satu harus stabil, dua cc. Yang ketiga penting sekali itu adalah wisit. Mudah-mudahan ini mungkin nanti nunggu bertelur dulu. Ini belum dijodohin ya? Belum. Ini masih peak 6 ini. Ini anakan kedua sih. Ini anakan kedua. Jadi yang ini sesarnya ini di tim AK 198. Kakaknya juga di tim AK 198 juga. Selanjutnya yang mana? Ya, ini yang AG ya. Ini ada dari anjing gila ya, Mas ya? Iya. Dari Sukabumi. Di Sukabumi anjing gila ini teman-teman. Ini mungkin buat teman-teman sudah banyak yang tahu ya untuk dari tim anjing gila ya, mungkin dari tim Panghegar. Itu darah adik juga si apa ya namanya? Panghegar ya AG semua. Ya. King itu masih di jalur anjing ya. Ini betina ya bos ya? Ini berarti udah sama Gibran baru ada ngelolok. Belum ada sampel yang belum ada yang dilatih ya. Ini dagingannya enak ini ya. Untuk dagingannya lentur ya, badannya juga enak, enteng, ringan. Terus intinya lentur lah, badannya lentur, dagingannya bagus, bulunya neutra, larnya juga rapi banget ini teman-teman. Larnya rapi, ini yang jelas untuk dagingannya bagus ini menurut saya ini. Dagingannya bagus, terus mukanya juga serem ya ini ya. Mukanya serem ini teman-teman. Nah, ini yang dari anjing gila. Terus dari mana lagi nih bos? Ini ada yang dari ini dulu waktu Petruk Coklat belum booming saya udah ambil anaknya. Adik-adiknya. Jadi ini adik dari Petruk, adik dari Power ya. Oke teman-teman, ini sebelum Petruk dari tim Candimas dan Power ya, booming ya. Terus ini adalah adik atau kakak dari adiknya dari Petruk ya. Ini Petruk. Memang kebetulan Petruk adalah hasil terah dari Banjarsari. Ini berarti masih pribumi ya. Ini gadis pribumi nih teman-teman. Jadi kalau dari sama Megalondo dan Gibran udah ada anaknya sama ini? Ada tapi banyak keluar betina. Itu mungkin salah satu kendala peternak ya. Jadi keluarnya belum yang sesuai harapan ya. Memang kalau peternak itu, kalau menurut saya sendiri, mungkin semua peternak pakai burung-burung yang berterah dan burung bagus ya. Di sini hoki ya berarti ya. Hoki atau jodohan, nah istilahnya
Peternak semua orang pasti bisa peternak, tapi belum tentu semua orang peternak bisa mengeluarkan hasil yang bagus. Itu kalau menurut saya pribadi faktor hoki ya, rezeki lah. Karena semua peternak pasti beternak dengan burung-burung yang berternak bagus semua. Cuman hasilnya kan belum tentu. Itu rezeki, itu hubungannya sama rezeki lah teman-teman. Nah yang terakhir ini apa nih bos? Betina yang sudah disilang sama Gibran dan Megalodon ini apa nih? Hitam ya? Ini hitam itu ada ini yang Black Magic. Black Magic ya. Oke, tulangannya burungnya sih sedang ya, tapi tulangannya tebel nih teman-teman. Tulangannya keras tebel nih. Burungnya nyutra, sama tulangannya lebih tebel, badannya lebih panjang ya. Ini adik Black Magic ya? Kakaknya. Oh kakak Black Magic. Berarti belum sama Gibran belum sempat ketemu? Itu udah anaknya. Udah. Masih kecil-kecil. Oh masih kecil. Kalau Black Magic sendiri asli Banjarsari? Asli Banjarsari. Ini kakaknya Pak Atang. Ini kenapa ini atasnya berarti? Sama. Ini Baret merah. atasnya tetap baret merah. Nah, jadi sebenarnya kalau ini dijodohkan sama Gibran itu masih darah. Ini kalau bahasanya hitam cubang ya. Pada umumnya kan warna hitam, Megan patoknya hitam ya. Iya. Ini patoknya putih ya. Ini hitam cubang ini. Kalau bahasa cubang ini jarang ya. Ini burung-burung semacam ini jarang ini. Oke, Bos Mukhtar ini rencana ke depan setelah beternak, apakah hasil anak-anaknya mau dikonsumsi sendiri atau mau memang bisa diperjualbelikan? Ya, kalau prinsip saya pasti ya dijual. Oh dijual. Karena kan diternak kan banyak. Banyak. Tapi kalau prinsip saya jualnya itu memang yang sudah kelihatan atau yang sudah bisa berkembang. Oke. Jadi kita tidak mau hanya mengambil keuntungan, ya, tapi juga kita harus memperhatikan kualitas. Kualitas ya. Memang belum ada yang keluar peranan kami lah ya, belum ada yang muncul di nasional. Tapi kalau di lokal sudah mulai. Oke, terima kasih Bos Mukhtar ya atas sharing berbagi pengalamannya tentang bermain merpati cara beternak ya. Harapannya ini untuk tim Putra 99 kedepannya seperti apa? Harapannya kedepannya saya tetap fighter. Terus beternak. Kalau ada hasilnya yang bagus, kita buat lomba. Ya. Terus kalau ada yang meminati atau yang menginginkan, kita kasih jual. Yang penting harganya cocok ya. Oke teman-teman, itu harapan dari tim Putra 99. Mungkin bila mana buat teman-teman yang minat ya nantinya ya, kalau buat player-player dari tim Putra 99 kalau dilombain mungkin ada yang senang, nggak perlu sungkan-sungkan untuk menanyakan dijual atau enggak. Yang jelas dijual, yang penting harganya cocok ya Mas ya. Iya, yang penting nanti kalau ada yang senang hubungi aja kompor bodol. Kalau enggak langsung disebutkan aja nomornya Mas berapa? Iya, 085 321 54457. Nah itu oke teman-teman, sekali lagi untuk menjaga kondisi burung agar selalu dalam kondisi fit dan prima, BSP solusinya. Karena burung juara tentunya selalu dalam kondisi fit dan prima, BSP pasti pas buat merpati Japri dan manuver. Apalagi yang mau buat dijual ya biar on fire, BSP. Dapatkan jamu BSP di agen-agen resmi di kota terdekat Anda. Pokoknya hari ini bombong selalu. BSP paling dekat sini. Pabriknya. Oh iya. Cipari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.